Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator. Minta DPR menghentikan membahas rancangan undang-undang ini. Bapak ini siapa? Kalau mau kita bongkar-bongkaran, saya akan bongkar, Pak. Bapak ini hanya mencari pekerjaan di Republik ini, Pak. Anggaran Bapak ini 90% buat belanja. Belanja pegawai. Buat kerja-kerjanya nggak ada. Kalian hadir di tengah-tengah isu populer. Bentukan apa? Ini bentukan asing yang begini. Jangan bicara HAM kalau nggak ngerti Pancasila dan NKRI, Pak. Berikutnya saya ingin sampaikan mengenai masalah yang saya katakan tadi, Pak. Bapak bilang membentuk gugus tugas COVID. Ngapain Komnas HAM bentuk COVID? Nanti kena COVID, ongkosnya mahal, nggak bisa bayar lagi. Komnas HAM, Bapak menjelaskan dulu sikap genit Komnas HAM ya. Ya, kita nggak boleh jadi genit-genit, Pak. Kalau Bapak genit-genit, Bapak berhenti aja gitu, Pak. Apalagi ini sudah mengganggu kewenangan konstitusionalitas DPR RI. Tugas kami ini membuat undang-undang bersama pemerintah. Bapak tidak boleh menghasut apalagi menjadi provokator. Minta DPR menghentikan membahas rancangan undang-undang ini. Bapak ini siapa? Ya. Kalau kita mau lihat apa sih yang dikerjakan Komnas HAM bagi Republik, coba Bapak tulis saja prestasi Bapak, prestasi Komnas HAM pada tahun ini apa. Kalau mau kita bongkar-bongkaran, saya akan bongkar, Pak. Bapak ini hanya mencari pekerjaan di Republik ini, Pak. Anggaran Bapak ini 90% buat belanja. Belanja pegawai. Buat kerja-kerjanya nggak ada. Saya mau kasih gambaran ini, Pak. Apa yang Bapak kerjakan pelanggaran HAM terkait dengan konflik agraria? Mana sih BK itu? BK mana BK? BK Ulung itu. Datang ke Blitar. Apa yang dia bisa selesaikan di Blitar? Saya dapil Blitar, Pak. Jagoan saya nyelesain, nggak pakai anggaran, Pak. Ya, saya kasih contoh nih. Pelanggaran HAM berat, apa yang kalian kerjakan? Selain membuat kegaduhan dengan Kejaksaan Agung. Intoleransi, ekstremisme dengan kekerasan. Mana ada? Bagaimana pendirian gereja, pendirian rumah ibadat di daerah-daerah mayoritas. Begitu juga dengan pendirian masjid, orang mau sholat di beberapa tempat tertentu. Apa hadir Komnas HAM? Nggak ada. Bagi saya itu gampang, urusan masalah suku, sentimen suku, hadir Komnas HAM. Satu kalimat pun nggak pernah ada. Kalian hadir di tengah-tengah isu populer. Bentukan apa? Ini bentukan asing yang begini. Jangan bicara HAM kalau nggak ngerti Pancasila dan NKRI, Pak. Berikutnya saya ingin sampaikan mengenai masalah yang saya katakan tadi, Pak. Bapak bilang membentuk gugus tugas COVID. Ngapain Komnas HAM bentuk COVID? Nanti kena COVID, ongkosnya mahal, nggak bisa bayar lagi. Nggak ada ini kita yang fokus-fokus saja, Pak. Saya kasih contoh, Pak. 100 M negara bayar Bapak. Tapi program pemajuan dan penegakan HAM hanya 25%. 74-nya apa? Buat bayar gaji. Pantesan aja, jadi harapan pemajuan HAM dan sebagainya nggak bakalan bisa tercapai. Karena apa? Tidak ada patriot-patriot yang hadir di situ. Semuanya orang-orang yang pengen populer. Jadi jangan kritisi DPR, Pak. DPR itu sangat menghormati kelembagaan. Sekali Bapak nyentuh DPR, kita bongkar nih boroknya Bapak kayak apa. Yang betul-betul dagingnya, Pak, penanganan pelanggaran HAM berat itu hanya 2,1 miliar dari total 100 M anggaran Bapak. Nggak ada. 2,1 dapat duitnya 100 M. Apa yang mau diharapkan? Berikutnya lagi usuhan penambahan pagu anggaran 22 miliar. Yang mana untuk penguatan penyelesaian dan kasus pelanggaran HAM? Nggak ada, Pak. Yang ada dipakai Bapak buat apa? Renovasi, revitalisasi gedung, pengolahan data, peningkatan peran Komnas HAM level internasional nih, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi ini loh saya katakan, jangan kayak malaikat lah ya. Saya bongkar bener habis nih punyanya Bapak ya. Sekali lagi tolong jaga kehormatan antar lembaga ya. Bapak ini bukan LSM. Bapak ini juga nggak bersih-bersih banget dibandingin kita-kita yang ada di DPR, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.